Haleluya. Terima kasih Engkau baik. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, jamah kami Tuhan. Mari saudara sekali lagi sembah Dia. Haleluya. All my life you have been faithful. Mari katakan sama-sama. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kalau kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bukan dengan kuat dan gagah kami. Kalau Tuhan bawa kami hari ini, kami tahu itu karena kesetiaan-Mu. Kami tahu Tuhan gak ada alasan untuk kami gak mengucap syukur.
Gak ada alasan untuk kami gak bersyukur sama Tuhan. Buat semua apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami tahu kami hutang penyembahan sama Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, waktu kami nyanyi, kami nyembah, biarlah kami mempersembahkan pujian kami hanya buat Engkau, Raja di atas segala raja, yang sudah pelihara hidup kami, yang sudah berkati hidup kami, yang sudah menguatkan kami sehingga kami ada hari ini, yang sudah meng-approve visa kami sampai kami ke Amerika, yang sudah memelihara kami sekalipun badai krisis ekonomi yang ada. Itu Engkau Tuhan, itu Engkau Tuhan. Kami hutang penyembahan sama Engkau Tuhan. Kami mau belajar beri yang terbaik buat Engkau. Kami mau belajar memberikan apa yang bisa kami kerjakan dan lakukan, karena Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya buat kami. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi saudara. Sembah Tuhan dalam hatimu, sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan hanya menyanyikan lagu pujian, tapi sembah Tuhan. Mulai saudara masing-masing menyembah Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu, keluarkan itu. Kalau di hatimu katakan terima kasih Tuhan. Ngomong pagi hari ini sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Kau setia, apapun yang terjadi Kau baik, apapun yang terjadi aku mau tetap sembah dan puji Engkau. Haleluya. Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Kau kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Aba, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes, we love you Lord, yes we love you Lord. Chris minta kunci D, kita mau sama-sama nyanyi. Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami cinta Engkau Tuhan. No matter what happen in our life, baik kami diberkati atau tidak diberkati, sehat maupun sakit, kami cuma mau kata, yes I love you Lord, yes love. Jesus I love you, yes I love you, because you first love me. Siapa cinta Tuhan, angkat tanganmu katakan, and I love you, Jesus, Jesus I love you, yes I love you, yes I love you, because you first love me, and I love you, and I love you, amen. Jesus I love you, yes I love you, because you first love me, and I love you, Jesus I love you, yes I love you Lord, yes I love you, because you first love me, and I love you, and I love you, Jesus I love you, yes I love you Lord,
because you first love me. Because you first love me. Haleluya. Kami cinta sama Tuhan sekalipun badai, tantangan apapun yang terjadi. Karena Tuhan Yesus yang cinta kami lebih dulu. Cinta-Mu yang menguatkan kami. Cinta-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Cinta-Mu yang mengampuni kami. Cinta-Mu yang membebaskan kami. Cinta-Mu yang mengangkat setiap kami. Cinta-Mu yang memberkati kami. Cinta-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Tuhan, kami cuma mau berkata terima kasih buat cinta-Mu yang besar atas setiap kami. Kami bersyukur kalau ada di antara saudara hari-hari ini yang karena pergumulan berat, masalah dalam hidupmu membuat engkau tidak bisa mengalami cintanya Tuhan. Mungkin kau kecewa, mungkin engkau merasa kenapa ikut Tuhan kok masih ada badai, tantangan, sakit, penyakit, pergumulan. Kalau itu engkau orangnya, kau duduk di tempatmu, kau angkat tanganmu, saya mau berdoa biar pagi hari ini kasih Tuhan membalut hatimu kembali, sehingga engkau bisa berkata, ya Tuhan cinta aku. Engkau bisa kembali merasakan kasih-Nya Tuhan. Angkat tanganmu di tempatmu masing-masing. Kau yang mau merasakan kasih-Nya Tuhan pagi hari ini. Semua memejamkan mata, tidak ada yang lihat kanan kiri, semua berurusan kepada Tuhan. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau karena beban, pergumulan, masalah yang ada, mereka mungkin merasakan Tuhan jauh, mereka gak rasakan cinta-Mu. Tapi biarlah Tuhan pagi hari ini hamba berdoa, kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, mengangkat semua beban, pergumulan, kekuatan yang baru turun dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, urapan Tuhan mengalir, membuat engkau bangkit dan kuat kembali, membuat engkau bangkit dan kuat kembali, karena Tuhan mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita perlahan, kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, sekali lagi kita katakan, oh yes Lord, we love you Lord. Siapa yang cinta Tuhan, nyanyi pujian ini buat Tuhan, sama-sama katakan, and I love you, and I love you, Jesus, Jesus, I love you, yes I love you Lord, yes I love you, because you first
hadirat-Mu ada bersama dengan kami Tuhan pagi hari ini. Waktu kami umat-umat-Mu merendahkan diri, berdoa, memuji, menyembah, mencari wajah-Mu. Dalam hadirat-Mu yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat diberikan kelegaan dalam nama Yesus. Karena hadirat Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mengubahkan hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Sampaikan pesan isi hati-Mu Tuhan. Urapi semua, urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya. Biarlah hanya pesan-Mu saja yang boleh disampaikan untuk setiap kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, membangkitkan setiap kami, untuk kami semakin sungguh-sungguh hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih, sementara hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau menarik kami semua masuk dalam kehendak-Mu yang tidak pernah gagal. Jangan tahan berkat-Mu atas hidup anak-anak-Mu yang datang pagi hari ini. Biarlah minyak yang terbaik, gandum yang terbaik, anggur yang terbaik, berkat yang terbaik dicurahkan berlimpah, limpah, limpah, limpah atas setiap kami. Dan kami pulang, kami dikuatkan, diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu, diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Siap kita yang sama-sama dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum duduk kasih tahu kanan kiri, Tuhan sayang sama kamu. Amin. Tuhan cinta kita semua. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya mulai khotbah, kita mau lihat satu video ini dulu juga ya, saudara ya. Saya mau sharing lewat Zoom, bisa ya? Puji Tuhan. Nah, saudara, kita masih ada di minggu-minggu Paskah. Saya mau nyapa yang di online, Tante Elis Shalom, Citresa Shalom, Challenge Shalom, Tante Ida Shalom, Dr. Tommy Shalom, Ako Wawa Shalom, Ciwen Ben Shalom, Borhenda Shalom, Shalom semuanya, haleluya. Kita mau sama-sama lihat video ini, sebab kita percaya hari-hari ini kita masih terus ada dalam kebangkitan ya, suasana kebangkitan dan juga bulan Paskah ya. Jadi saya percaya video ini juga belum terlambat untuk kita lihat ya. Oke, kita sama-sama lihat bersama peristiwa kebangkitan tentang Tuhan Yesus. Bisa Grace? Soundnya bisa? Oke, gak semua ya. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari.
dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar. Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami." Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan, saudara diberkati melihat video ini, amin, amin. Ya walaupun bahasanya Indonesia bergaung-gaung gitu saudara ya. Tapi di situ kita lihat sama-sama saudara ya, Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Dia itu benar-benar mengalahkan maut dan justru apa yang dinubuatkan di kitab. Jadi orang Jewish saudara ya, mereka kenapa nggak mau terima Tuhan? Karena mereka percaya Allah Bapa Yahweh, ya dia nggak percaya Yesus datang untuk menyelamatkan, Yesus datang untuk menggenapi. Nggak saudara, waktu saya belajar ya saudara di sekolah Alkitab dikatakan justru Yesus datang untuk menggenapi apa yang sudah dikatakan di dalam perjanjian lama. Akan ada Mesias, akan ada penebus yang datang menebus juru selamat, menjadi juru selamat bagi manusia. Ya itulah Yesus. Saya kelompok Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Justru kita melihat melalui video ini, dia benar-benar Tuhan Yesus, dia Allah, dia punya kuasa. Dia seperti kita manusia, tapi dia juga 100% Allah. Dan dia bangkit di hari yang ketiga mengalahkan maut. Amin. Bulan ini bulan Paskah. Oleh sebab itu saya rindu kita semua mengalami kuasa kebangkitan. Seperti Yesus sudah mengalahkan maut. Kita berdoa apa yang mati hari ini, semangat, pekerjaan, atau apapun penyakit, kondisi tubuh kita yang sempat lemah, yang sempat sepertinya mengalami kematian.
Hari ini kita berkatakan bangkit dalam nama Yesus. Karena kuasa kebangkitan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang bangkit. Katakan amin. Salam kanan kiri katakan Yesusmu sudah bangkit. Yesusmu sudah bangkit. Amin, amin. Yang di Zoom juga ya. Saudara, kita menyembah Tuhan Yesus. Tuhan yang bangkit. Dia hidup. Dan kalau orang yang hidup, dia sanggup melakukan segala perkara. Buat saudara dan saya, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar saudara ya. Kenapa sih Bu Lia tuh pilihnya kata bangkit, bangkit, bangkit terus. Nah saudara, kalau kita gak perkatakan bangkit, kadang-kadang kondisi di sekitar kita membuat kita lemah, betul? Masalah keluarga membuat kita lemah. Masalah ekonomi membuat kita bisa lemah. Betul saudara ya? Hubungan suami istri, hubungan keluarga membuat kita bisa lemah. Tetapi bersama Yesus, hanya bersama Yesus, hanya dengan Yesus kita bangkit dan mengalahkan segala masalah pergumulan. Dan kita jadi umat yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Saya khotbahnya cuma sebulan sekali kok saudara. Beno, saudara tiap bulan ngomong bangkit, 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 bangkit. Oh, foto bangkit, 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 bangkit. Nggak apa saudara ya. Supaya di akhir tahun kita mengalami tema. Tahun ini menjadi tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Kita menjadi pemenang atas segala masalah apapun. Sakit penyakit, hubungan yang sempat datang. Dipulihkan, dibangkitkan, diberkati. Karena kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan kanan kiri, bangkit semangatnya. Ada yang loyo enggak? Haleluya. Shalom. Waduh ini masih loyo ini. Shalom. Wah gitu dong. Haleluya. Shalom. Wah mantap. Itu namanya orang-orang yang sudah bangkit. Amin. Bangkit dari keletihan. Bangkit dari loyo. Bangkit dari sakit penyakit. Bangkit dari segala sesuatu di hati yang gak enak. Bangkit terobos itu. Amin. Dan kita semua akan keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang. Haleluya. Nah saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bangkit dalam kebangkitan Yesus. Saudara, siapa yang hari ini datang dengan masalah, lambaikan tangan. Siapa yang masalahnya banyak banget, lambaikan tangan. Siapa yang rasanya keblebekan masalah, atau keblebekan kalau minum itu ya kebanyakan tuh kayak overwhelmed gitu dengan masalah. Silakan angkat tangan ke bawah. Siapa sih yang suka bikin masalah? Apalagi silakan angkat tangan ke bawah, taruh di bawah sini ya saudara ya. Ya saya percaya saudara datang ke tempat ini ya dengan masalah yang ya satu dengan yang lain berbeda. Ada yang bergumul sakit penyakit, ada yang bergumul tentang keluarga, imigrasi ya saudara ya. Ada bergumul tentang keuangan, ada bergumul tentang segala sesuatunya ya saudara ya. Nah Tuhan izinkan semua terjadi untuk kita semua mengalami Tuhan Yesus secara pribadi. Dan supaya saudara dilatih untuk bangkit jadi pemenang. Kalau saudara tidak mengalami kematian, saudara tidak mengalami kelesuan, saudara tidak mengalami sakit penyakit, saudara nggak mengalami masalah-masalah yang gak enak, itu saudara nggak bisa mengalami gimana sih Tuhan tolong saya. Saya cuma bisa ngomong, oh ya katanya si A Tuhan itu baik, katanya si B Tuhan itu sembuhkan. Tapi melalui masalahmu, melalui masalahku, kita semua dapat berkata dari mulut bibir kita, yes benar, Tuhanku itu hidup, Tuhanku itu penolongku, Tuhanku itu penyembuhku, Tuhanku itu dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin saudara. Saudara harus punya kesaksian pribadi, lepas pribadi. Jangan pinjam kesaksian orang. Why? Karena waktu saudara bersaksi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Di sini ada sesuatu ya, roh yang menyala-nyala berkobar. Dan kekuatan untuk bisa menguatkan orang. Sehingga banyak orang akan dikuatkan, diberkati melalui hidup saudara. Amin. Amin saudara. Ya sama-sama kita belajar hari ini saudara ya. Dari Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Semua kelihatan ya? Kita baca sama-sama Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. 17 pria, 18 wanita ya. Dimulai dari pria yang gagah perkasa, suaranya yang keras ya. Ini Wahyu pasal 17 ayat 18. Yang 18-nya ini mulai dari kata dan yang hidup ya. Oke.
Dari pria diakhiri dengan yang awal dan yang akhir. Silakan Bapak-bapak ayat 17, 2, 3 dengan suara yang keras. Ketika jangan takut, aku adalah yang awal dan yang ibu-ibu. 2, 3 dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Katakan amin. Katakan amin. Ya, di sini dikatakan, saudara, jangan takut. Ya, waktu tadi malaikatnya, saudara, menampakkan diri kepada Maria, wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus, mereka kaget, mereka takut, saudara. Kenapa? Loh, kok mayat Yesus nggak ada? Ya, kita bikin gua-guaan di sini, guanya juga melongo, ya, nggak ada tutupnya. Loh, kok Yesusnya nggak ada? Kemana Yesusnya? Waduh, saudara, ada yang berpikiran jangan-jangan mayat Yesus itu dicuri. Jangan-jangan mayat Tuhan Yesus itu diambil. Ada yang ngambil. Kenapa mereka berpikir seperti itu? Kenapa mereka takut? Saudara, saya belajar. Ternyata kita punya namanya otak depan ini, saudara ya. Kalau dalam keadaan takut, kalau dalam keadaan tertekan, kalau dalam keadaan yang panik, otak depan kita tidak akan berfungsi seperti normal. Otak depan ini digunakan untuk menganalisa, untuk mengambil keputusan, untuk berpikir. Waktu dalam keadaan situasi yang berat, itu otaknya shutdown, saudara. Oleh sebab itu, kenapa saya belajar mereka semua datang ya saudara ya, mau mengunjungi Yesus, tapi kuburnya kosong. Karena waktu itu 3 hari dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, mereka ketakutan yang luar biasa. Why? Tiba-tiba guru mereka meninggal mati. Tiba-tiba sesosok orang yang mereka ikuti selama bertahun-tahun, yang membuat mujizat, yang membuat air menjadi anggur, yang membangkitkan orang mati, yang memberkati setiap orang, itu mati. Matinya disalib. Wah, saudara, coba bayangin kalau saudara ada di zaman itu, ya. Ya, saudara ada di zaman itu, ngikut Yesus, dia bikin mujizat, dia bisa bangkitin orang. Lah kok dirinya sendiri mati di kayu salib. Saudara, zaman itu mati di salib adalah mati yang paling hina, saudara. Wow. Dibayangkan bagaimana perasaan saudara kalau saya lihat ada beberapa jemaat yang kehilangan salah satu anggota keluarganya mendadak aja. Shock betul saudara ya, sedih ya saudara, kaget, nggak nyangka, nangis ya. Jangankan yang begitu saudara ya, ya Jenny aja yang udah nungguin suaminya ya 3 bulan sakit aja, waktu dipanggil Tuhan tetap sakit, sedih saudara, kehilangan. Apalagi ini saudara, ya Tuhan Yesus nggak woro-woro 3 bulan sebelumnya, aku akan mati, aku akan disalib, enggak saudara. Bahkan waktu Tuhan Yesus katakan aku mau disiksa, mau disalib, Tuhan Yesus katakan itu murid-muridnya nggak ngerti maksudnya apa saudara. Tiba-tiba waktu Tuhan Yesus ada di Bukit Getsemani, prajurit datang ambil dia saudara, dan dia saudara langsung dibunuh ya saudara, ya langsung disalibkan saudara. Wow, buat murid-murid itu satu pukulan yang berat. Mereka rasa kehilangan, mereka sedih yang luar biasa. Oleh sebab itu otak depan mereka gak berfungsi saudara. Mereka gak bisa berpikir jernih. Oleh sebab itu mereka ketakutan yang luar biasa. Mereka panik, takut. Saudara ya, siapa yang pernah takut di sini? Angkat tangan. Siapa yang lagi takut? Angkat tangan. Siapa yang takut setiap hari? Haleluya, puji Tuhan, di sini nggak ada. Firman berhasil. Tepuk tangan buat saudara semua. Haleluya. Nah saudara, ternyata why di sini dikatakan jangan takut. Saya belajar saudara ya. Ternyata di dalam Alkitab kata jangan takut itu dicantumkan sebanyak 365 kali. Apa hubungannya? Kenapa harus 365 kali? Ayo, siapa yang bisa jawab? Wah, pintar-pintar. Tepuk tangan buat jemaat Nation Worship. Haleluya. Betul saudara. Kenapa
365. Nah, ada yang dijawab di chat juga tuh. Karena setiap hari, 1 tahun ada berapa hari saudara? 365 ya. Artinya saudara sendiri yang bilang loh ya, setiap hari ya, setiap hari Tuhan katakan buat kita jangan, sekali lagi, Tuhan katakan 1 bulan sekali jangan takut. Seminggu sekali waktu ke gereja bilang jangan takut, betul? Betul seminggu sekali? Tidak. Kapan saudara? Setiap hari. Waktu saudara bangun tidur, saudara berdoa, Tuhan mau ingatkan, jangan takut. Amin. Saudara, kalau dibilang takut wajar, kita manusia punya daging ya. Tuhan tadi bilang kalau hantu tuh nggak punya daging dan ya tulang ya. Coba pegang, saudara punya tulang dan daging, betul? Manusia, betul? Bisa takut, betul? Bisa. Tapi yang Tuhan mau, jangan ketakutan menguasai seluruh hidup kita. Sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak bisa melihat ada kuasa kebangkitan Yesus yang membuat saudara akan bangkit jadi pemenang. Katakan amin. Jangan. Coba ya sekali lagi yang lagi takut bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ada Yesus. Amin. Jangan takut. Mau keadaan berubah apapun di depan sana. Ada siapa? Yesus. Mau berat masalah apapun, ada siapa? Yesus. Jangan takut. Jangan kau takut. Kamu buat diri saudara. Lia, jangan takut. Jangan takut. Aku punya Yesus yang hidup. Aku punya Yesus yang gak ada lagi di kubur itu. Di mana Yesus? Di hidupmu. Dia gak pernah tinggalkan engkau sekali-kali pun. Kenapa kita harus khawatir dan takut? Kenapa kita harus takut? Apa alasan kita takut? Kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Pulang ke depan. Kalau engkau menghadapi pergumulan masalah. Pegang. Jangan takut. Jangan takut. Ada Yesus. Ada Yesus. Ucapkan itu. Amin saudara. Waktu saudara ucapkan itu. Saya percaya. Ada hadirat Tuhan yang selalu menemani kita. Tiba-tiba kita rasakan, yes Tuhan ada. Tuhan gandeng aku. Dia jalan sama aku. Dia kasih aku kekuatan. Mau seberat apapun masalah, tantangan, pergumulan orang apa. Terserah, yang penting ada Yesus. Aku gak takut. Karena Tuhan berkata setiap hari, aku tidak perlu khawatir dan takut. Yesus bangkit, dia menyertaiku. Immanuel, penyertaannya sempurna. Kuasanya yang akan membuat kita semua bangkit dan kuat kembali. Yang mau mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Jangan takut. Amin. Amin. Jangan takut. Ya. Gak apa-apa saudara, kalau saudara pulang, apa terima khotbahnya, jangan takut, tidak apa-apa. 1 kata aja tidak apa-apa. Yang penting saudara coba praktek, takut tiap hari, jangan takut. Kenapa? Karena aku hebat, kuat, perkasa. Wes saudara, siapa yang berani lawan aku? No, karena Tuhan Allah di pihakku, siapakah lawanku? Tidak ada. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, sebab Yesus bangkit. Maka yang pertama dikatakan firman Tuhan itu tidak sia-sia. Pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saya memberitakan firman Tuhan buat saudara, buat saya secara pribadi saudara ya. Pemberitaan firman hari ini tidak sia-sia karena saya memberitakan satu pribadi yang hidup. Saya memberitakan buat saudara satu pribadi yang sudah kalahkan maut. Dia tidak mati untuk selama-lamanya, tapi dia hidup buat kita. Dan kalau dia hidup, dia ada di tengah-tengah kita. Siapa percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Siapa percaya dia ada buat kita semua? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Nggak perlu takut, karena Yesus bangkit. Pemberitaan firman tidak akan sia-sia. Dan yang kedua, saya mau kuatkan kita semua. Kepercayaan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Karena kita tidak akan mati dalam setiap dosa-dosa kita. Tetapi kita menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Saudara, saya baca loh. Ternyata kenapa sih Yesus harus mati di kayu salib? Saudara,
mati di salib itu paling hina. Mati di salib itu bukan cuman ya kamu datang saya apa yang dilakukan orang-orang. Dia memahkota Yesus dengan mahkota duri. Dia dicambuk saudara ya. Dia dicambuk. Bahkan dia dihina. Diolok-olok saudara ya. Tulang-tulangnya menjadi patah hancur. Saudara kalau lihat filmnya itu saudara ya. Waktu Yesus mau dipaku saudara ya. Tangannya. Dia itu manusia secara refleks enggak mau saudara ditarik itu enggak mau. Tapi waktu prajurit itu tarik itu tali saudara ya. Mau merentangkan tangannya bayangin saudara. Kretek. Itu udah sakit itu mau dipaku. Satu. Yang kedua kretek. It's not easy. Tapi dia lakukan karena cintanya itu buat saudara. That's why dia bilang, aku korbankan nyawaku. Aku korbankan semuanya untuk cintai saudara dan saya. Oleh sebab itu, kepercayaan kita kepada Tuhan gak sia-sia. Maaf, kita bukan menyembah patung yang mati, yang statik. Enggak. Yesusmu dan Yesusku hidup. Oleh sebab itu kita percaya kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup dia bisa lakukan segala hal. Katakan amin. Dan kita menjadi orang-orang yang bukan malang tetapi beruntung. Amin. Kalau saudara malang itu seperti kalau saudara guru ya ada guru ada Tuhan yang kita ikuti tiba-tiba gak ada lenyap mati. Wes, saudara dikatakan orang yang malang. Tapi puji Tuhan dia bangkit. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang beruntung. Karena dia bangkit, dia bisa melakukan segala sesuatu. 7 kali orang benar jatuh, tapi diangkat kembali oleh Tuhan. Tuhan mengangkat, ada katakan ya pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, katakan tak sampai. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tanganku, tanganmu dan tangan saya. Saudara, saya gak menuntut saudara hidup perfect. Setiap kita dalam perjalanan hidup, ada kita pernah terjatuh, betul? Ada kita pernah tersandung. Ada kita pernah ya jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Tapi waktu kita terjatuh, tidak dibiarkan sampai tergeletak. Karena Tuhan bangkitkan kita kembali. Tangannya topang kita dan memberikan semangat yang baru. Ayo bangkit lagi. Semangat lagi. Ayo bangkit lagi. Tidak apa-apa pernah mengalami kebangkrutan. Coba lagi dari usaha yang kecil-kecil. No problem. Gak apa-apa mungkin di Indonesia pernah sukses jadi posisi nguli. Coba lagi, yang penting semangatnya udah gak ada. Itu bisa mengeringkan tulang saudara. Amin. Bangkit lagi. Semangat lagi. Gak peduli apapun masa lalumu di belakang. Sempat gagal kah? Sempat menjadi orang yang gak benar kah? Sempat terjerat dalam dosa kah? It's not okay. Waktu saudara datang kepada Tuhan, dia mengampuni dan memulihkan engkau. Dia akan mengangkat engkau dan dia akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Asalkan cinta Tuhan lebih dari segalanya, mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan pulihkan hidupmu. Yang percaya katakan amin. Mau mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, amin, amin, amin. Ayo kita buktikan sama-sama. Sebab kekristenan itu bukan cuman rutinitas, bukan cuman sekedar ini. Tapi yuk hidupi ini dalam hidup kita. Ceritakan kepada ya saudara, yuk sama-sama lihat. Oleh sebab itu kita bersyukur di 2023 temanya adalah bangkit dan jadilah pemenang. Kenapa saya gak bosan-bosan untuk mengajak kita bangkit, bangkit, bangkit. Sebab kita semua akan menjadi pemenang dalam segala hal. Katakan amin. Nah kita belajar apa sih kuncinya untuk kita bisa bangkit dan jadi pemenang. Yang pertama,
Tadi itu ya saudara ya, di film ya, di Lukas, waktu perempuan-perempuan itu, Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan yang lain juga bersama-sama mereka memberitahukan kepada rasul-rasul yang tadi mereka bilang, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Tapi bagi mereka perkataan itu seakan omong-omong sia-sia, omong kosong ya. Mereka nggak percaya kepada perempuan itu. Dan sungguh pun demikian, Paulus bangun lalu cepat-cepat melihat kubur itu saudara ya. Dan waktu dia melihat kubur itu dan didapati benar kubur itu kosong ya. Tapi dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang terjadi? Kenapa kok bisa seperti itu? Apakah mayat Yesus dicuri ataukah dia ya hilang begitu saja ya. Dan juga saudara ada kisah di dalam di Matius 24 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan bahwa ya saudara ya, Lukas 24 ya. Dikatakan di situ ada 2 murid Yesus ya saudara yang sedang jalan ke Emmaus ya saudara ya. Dan di situ Yesus menampakkan diri di antara mereka ya. Waktu mereka sedang bercakap-cakap saudara, Yesus tiba-tiba menampakkan diri kepada 2 muridnya itu ya saudara ya. Namun di situ dikatakan ada hal yang menghalangi mata mereka sehingga mereka nggak tahu, nggak lihat bahwa yang berjalan bersama mereka itu adalah Yesus. Oleh sebab itu kunci untuk kita mengalami kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan Yesus, dikatakan di situ jangan bodoh tetapi percaya. Katakan amin saudara. Jangan bodoh, dikatakan di ayat 25, Lukas 24 ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sekarang saya mau tanya buat saudara, jujur di dalam hati saudara. Gak usah dijawab, gak usah angkat tangan. Saudara percaya enggak Yesus itu bangkit? Atau saudara seperti yang lain masih bingung, masih mikirin, oh mungkin dicuri mayatnya atau mulai diambil dan lain sebagainya. Jawab di dalam hati. Saudara percaya enggak Yesus itu bangkit? Saudara, waktu bulan November Tuhan izinkan kami ke Israel. Di situ ada satu chapel namanya Garden Tomb, saudara ya. Dia kubur Yesus Garden Tomb. Di situ kami bersekutu, pastor itu ngumpul, itu chapelnya kecil saudara, kecil banget, kita sampai sedih-sedihkan gitu ya, kecil. Kita nyanyi Mbak Tuhan, jujur saudara, di situ saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita nyanyi, kita diizinkan untuk, ayo lihat kubur Yesus. Ini ada gambarnya ya saudara ya, Garden Tomb di Israel itu modelnya seperti ini ya. Nah ini, nih. Ini kecil saudara lubangnya. Nah Yesus itu ditaruh di dalamnya terus nanti dipakai batu. Nah kita pengunjung peziarah, kita diizinkan masuk ke sana. Kita lihat kubur itu ya saudara, di mana Yesus dibaringkan. Kemudian kita cepat keluar gitu saudara ya. Ini dan di situ saya rasakan, bisa rasain saudara. Di situ Yesus ditaruh tapi dia bangkit. Oh saudara, kami semua dilawat Tuhan. Kita kasih tahu ya, bukan cuma jemaat yang ngalami masalah. Pastor juga kadang rasanya ngalami tidak kuat saudara. Ada masalah, dihianatilah, dikecewakanlah dan lain sebagainya saudara. Kami pastor juga berkata, Tuhan, bahkan ada dikatakan saudara, teman kami katakan, wis mundur aja, gak usah melayani. Kadang kalau saya berpikir juga begitu, saudara, ngapain aku kesini? Kalau Tuhan gak panggil, ngapain saya kesini? Saya mending balik aja saudara. Di Jakarta saya ikut pelayanan bersama pastor saya, Pastor Indi, aman ya saudara ya. Ya di sini ngapain saudara? Ya saya bisa kerja lagi seperti dulu, punya gaji sendiri, punya fasilitas saudara. Kadang kami pastor juga mengalami seperti itu, gak kuat rasanya saudara. Tapi waktu kami berdoa sama-sama di Garden Tomb, waktu kita nyembah Tuhan, kita rasakan Tuhan datang. Hei engkau hamba-hambaku, jangan engkau menyerah, jangan engkau mundur, bangkit karena aku bangkit, berikan pengharapan dan engkau akan melihat hari esokmu yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang bangkit. Ada satu pengharapan
mundur yuk. Kuat yuk. Maju yuk di dalam Tuhan. Ojo mundur. Karena Tuhan yang kita layani Tuhan yang setia. Dia hidup. Gak ada panggilan yang lebih mulia selain melayani Tuhan Raja di atas segala raja. Demikian juga saya mau sampaikan buat saudara, jangan mundur. Bangkit yuk, maju yuk. Allah yang kita sembah, Allah yang saudara sembah, dia bangkit, dia hidup, dia kasih pengharapan. Seberat apapun masalahmu pasti ditolong Tuhan. Amin. Saya mau tanya hari ini buat saudara, siapa yang dulu 20 tahun yang lalu punya masalah? Angkat tangan. Selesai enggak? Selesai enggak? Siapa 2 tahun yang lalu punya masalah? Selesai enggak? Selesai enggak? Kalau enggak selesai, maaf. Mungkin saudara enggak di sini. Saudara di RSJ, Rumah Sakit Jiwa. Jadi edan. Betul enggak saudara? Loh, banyak loh saudara. Orang-orang Amerika lihat loh. Punya masalah. Enggak selesai ngapain saudara? Bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia ngapain? Tembakin orang. Tapi saya masalah diselesaikan enggak sama Tuhan? Saya tanya hari ini. Saudara punya masalah hari ini? Pasti selesai enggak? Pasti ada jalan keluar enggak? Pasti selesai enggak? Jalan keluar enggak? Pasti. Kalau dulu Tuhan tolong saudara, hari ini dan sampai selamanya, Dia masih Tuhan yang sama, yang akan selesaikan masalah saudara, yang akan memberkati saudara, yang akan memberikan jalan keluar atas setiap saudara, yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Karena kasih Yesus, kuasa Yesus tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Oh saudara, Tuhan kita dahsyat saudara. Oleh sebab itu dikatakan jangan takut ya, jangan bodoh, tetapi percaya. Kalau kita percaya Yesus bangkit, kita akan mengalami kuasa kebangkitan. Bisnis yang sempat mati, bangkit. Ekonomi yang sempat mati, bangkit. Amin. Semangat yang mulai pudar, bangkit. Kesehatan yang mulai loyo, bangkit. Amin. Amin saudara ya. Semangat yang mulai udah redup, Tuhan akan bangkitkan kembali untuk kita terus setia mengasihi Tuhan. Yang mau tepuk tangan buat Tuhan katakan amin. Lalu yang kedua saudara, mereka katakan di situ Kleopas disuruh, Tuhan kau tunggu aja di sini, kau menginap aja bersama dengan kami. Waktu mereka sedang berjalan-jalan berdua, Tuhan menyampaikan diri mereka berkata, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir sama mereka. Waktu Yesus duduk makan bersama dengan kedua murid, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Dia. Pastikan hari ini saudara terus mau mengenal Tuhan. Karena kalau saudara gak kenal Tuhan, Tuhan mau ngomong apapun, saudara akan percaya enggak? Percaya enggak? Sorry Pak siapa namanya? Willy. Kenal enggak sama encinya yang di pojok sono? Enggak. Nih encinya ngomong, Pak kesini aja Pak, di sini banyak makanan. Percaya gak Pak? Ngapain percaya, aku gak kenal kok sopo. Betul gak saudara? Betul gak? Iya, simple aja. Saudara kalau gak kenal Tuhan, Tuhan ngomong apa dalam firman-Nya, percaya gak? Masa sih? Masa sih Tuhan mencukupi? Masa sih Tuhan memberkati? Masa sih Tuhan tolong? Saudara gak kenal baik-baik siapa Tuhanmu. Kalau engkau kenal apa yang dia omong, percaya? Oh percaya saudara. Bahkan diajak ikut, melu ikut aja. Ayo ke sana Tuhan yuk. Di sebelah Paris Banquet ada enak itu makanan hauce. Oke. Coba. Coba kalau enggak, masa sih?
Survei dulu, lihat di Google, benar gak sih? Ratingnya berapa, benar gak sih? Karena gak percaya. Kenapa? Gak kenal orang itu. Tapi kalau saudara kenal Tuhan, apapun yang difirmankan, saudara pasti berkata, yes, amin. Aku percaya. Karena aku kenal siapa yang ngomong, Yesus Kristus. Dan yang paling penting, dikenal Tuhan. Jawab masing-masing dalam hati saudara. Saudara yakin Tuhan kenal saudara? Jangan jawab. Saudara yakin Tuhan kenal, oh ini Putri, ini Cik Suan, ini Cik Eni. Kenal enggak Tuhan sama kita? Itu the big question buat saya juga. Saudara, Tuhan katakan di sini loh. Gak setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah menyembuhkan orang sakit demi nama Yesus. Membangkitkan orang mati dalam nama Yesus. Tapi Tuhan katakan, enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Hei saudara. Itu tanya besar buat kami sebagai hamba Tuhan. Dan saudara juga masing-masing tanya. Tuhan, aku kenal Tuhan. Tuhan kenal aku enggak? Sopo aku ini Tuhan? Tuhan kenal aku enggak? Saudara, saya jujur, saya mau bagi kesaksian ini buat saudara. Waktu saya ngadepin pergumulan, pasti tolong. Tandanya Tuhan berdoa dijawab, iya. Tapi secara pribadi buat saya, oke Tuhan, Tuhan tolong. Tapi kan saya yang diberkati suamiku. Ya maksudnya gembala ya enggak apa-apa. Lah aku yang bergumul, Tuhan enggak berkati aku kok. Tuhan enggak kasih apa-apa buat sign. Aku dikenal Tuhan enggak sih? Tuhan dengar aku enggak sih? Satu kali saya pernah nyemplung. Tuhan, aku minta terobosan ya Tuhan. Aku cuma ngomong di dapur saudara. Aku minta sekian Tuhan untuk melunasi ini tagihan yang ada Tuhan. Aku enggak punya Tuhan. Aku enggak mau curhat sama jemaat, memberbani jemaat karena mereka juga lagi sulit. Aku enggak tahu kalau Tuhan berkati, Tuhan bisa berkati. Udah saudara, suamiku dengar, saudara di dapur saya ngomong gitu. Tiba-tiba saudara, dengan caranya yang ajaib. Tiba-tiba dia nyamperin saya, oh ini berkat. Saya kaget. Waktu saya buka, itu nominalnya persis dengan saya yang ngomong sama Tuhan di dapur. Padahal aku ngomong, itu aku enggak lagi doa saudara. Tuhan, aku berdoa minta ini. Enggak Tuhan. Saya cuma ngomong, saya mau ngetes. Nek Tuhan memang benar ada buat aku. Aku ngomong apa Tuhan dengar. Oh saudara, di dapur waktu saya siapkan firman ini mengenal dan dikenal Tuhan. Aku nangis saudara. Karena aku ngomong di dapur itu. Aku ngomong tuh cuman kayak ibu-ibu nyemplung biasa. Tapi Tuhan dengar saudara. Tuhan dengar dan Tuhan kasih itu buat saya. Saya. Bukan buat Pak Benny, saya bilang Tuhan thank you. Berarti Tuhan tahu aku. Tuhan perhatiin aku. Tuhan lihat aku. Tuhan dengar jawab doaku. Hari ini pertanyaannya buat saudara. Sudahkah Tuhan kenal saudara? Kalau dia kenal engkau, kalau engkau kenal dia, nggak akan ada lagi keraguan. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya tahu kalau Tuhan itu ada. Tapi kadang kala kita minta bukti. Betul saudara. Gak salah. Tapi hari ini dengar. Pastikan kau mengenal Tuhan. Dan dia mengenal engkau. Karena engkau punya relationship yang dekat dengan Tuhan. Amin. Dapur rumah saya itu selalu menjadi saksi. Kalau saya lagi berat. Minggu lalu Pak Benny KLE, saya harus ngurusin 2 anak. Udah gitu saya harus gantiin pelayanannya dia saudara ya. Di Zoom, di doa, gantiin saudara ya. Kadang-kala nyanyi menara doa, NWC 8 sampai 9, Nicole nyanyi. Jadi saya sebelum menara doa, saya siapin semua makanannya di depan. Nanti ganti gerber. Bosan, buang. Waduh, apalagi. Ejeng-ejeng. Mbak Nengah tahu ya kan, nangis gitu ya. Ya ganti lagi. Wah saudara, tak biarin di situ. Nanti selesai menara doa, haleluya. Itu Messi kemana-mana saudara.
Habis selesai menara doa, saya harus clean up. But that's okay. Untuk tetap menara doa, walaupun Pak Benny nggak ada, semua pelayanan harus tetap jalan. Saya itu nggak kuat, saudara. Waktu selesai semua orang pulang. Aku ngepet sama Tuhan, Tuhan aku capek Tuhan, gak kuat Tuhan. 4 hari ditinggal Pak Benny gak kuat. Di situ saya jadi saksi Tuhan ngomong sama Tuhan. Karena apa saya tahu itu tuh Bapak saya gak perlu pura-pura nek sama Tuhan. Nek saya capek, nek saya gak kuat, saya ngomong sama Tuhan. Dan saya tahu dia kenal saya. Dikuatkan lagi. Kalau nggak kuat, kemarin minggu lalu saya nggak akan datang ke gereja, saya tepar, sakit, gak kuat saudara dengan kekuatan saya. Tapi karena Tuhan mengenal saya, dia datang, dia menguatkan saya kembali. Nah, bangkit lagi. Ada kekuatan yang baru untuk saya bangkit. Kalau hari ini saya ada sampai hari ini, itu karena Tuhan saya yang menguatkan saya. Dan saya percaya waktu saudara ada di sini, itu karena Tuhan yang kuatin saudara. Tuhan yang nopang saudara. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang selalu ada buat saudara. Katakan amin. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Oh, haleluya. Yang terakhir saudara. Perjumpaan dengan Tuhan itu mengubahkan hidup kita, membuat roh kita menyala-nyala, dan mereka kembali ke Yerusalem melakukan pekerjaan Tuhan. Yuk bangkit lagi, yuk jangan nyerah, coba lagi, lakukan apa yang bisa dilakukan, taat, lakukan perintah Tuhan, amin. Jangan saudara lari, aduh Tuhan gak kuat, aduh udah pro gak mau Tuhan udah bangkrut, aduh Tuhan udah susah, gak mau. Ayo bangkit nak, gak mau, berat. Tapi hari ini sama-sama, yuk bangkit lagi yuk. Yuk jangan nyerah yuk. Yuk jalan lagi yuk. Satu-satu yuk, satu-satu yuk. Yuk, sama Tuhan yuk. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Waktu dia menguatkan kita. Bukan hanya berjalan, semakin kuat, bahkan berlari-lari menggenapi tujuan panggilan ilahi. Sehingga apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan memberkati apapun yang kau kerjakan. Engkau akan diajak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat lagi. Bersama dengan Tuhan, katakan amin. Katakan dalam hidupmu, jangan menyerah. Coba lagi. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Dan Tuhan akan menyempurnakannya buat kita. Amin. Saudara gak usah pikir yang terlalu tinggi lah. Pokoknya apa yang bisa dilakukan sekarang, setia. Lakukan. Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih dahsyat lagi. Dia akan membuat saudara kuat dan bangkit. Menyelesaikan pertandingan iman sampai di garis akhir dengan tetap setia. Katakan amin. Mari yang mau bangkit berdiri sama-sama. Kita sembah Tuhan. Kita nyanyi tadi pujian tadi ya. Yes, I love you, Jesus, I love you. Makasih Tuhan. Tolong multimedia ditampilkan teksnya. And love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Mari angkat tangan kita, katakan, and I love you, and I love you.
pergumulanmu hari-hari ini. Pandang salib Yesus. Dia sudah pikul salib buat saudara dan saya. Kita bisa cinta sama Tuhan karena Dia sudah lebih dahulu cinta saudara dan saya. Saudara jangan menyerah, bangkit lagi, coba lagi, percaya kuasa Tuhan, dan bawa hidupmu semakin mengenal Tuhan, supaya Tuhan juga mengenal kita, sehingga saat Tuhan Yesus datang yang kedua, Dia bisa membawa kita kepada surga yang mulia. Bangkit lagi, teruskan perjalananmu, sebab dengan ceritamu, dengan setiap pengalamanmu akan Tuhan, itu akan menguatkan dan memberkati banyak orang, sehingga banyak orang melihat Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu. Dia sudah pikul salibnya untuk saudara dan saya. Dia cinta kita. Dia mau tolong saudara. Dia mau angkat saudara. Siapa saudara yang mau dikuatkan pagi hari ini? Angkat kedua tanganmu dan katakan, and I love you. And I love you. Jesus, salib-Mu yang selamatkan kami, salib-Mu yang tebus kami Tuhan, salib-Mu yang mengangkat kami. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kami bersyukur, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu serahkan hidup mereka kepadamu Tuhan. Mereka milik kepunyaan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan oleh bilur Yesus. Mereka diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Yang mengalami beban berat, kami serahkan beban kami kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, kekuatan yang baru. Yang mengalami putus asa, Engkau akan memberikan pengharapan yang baru. Kami akan bangkit dan jadi pemenang, sebab kami percaya ada kemuliaan di balik salib. Engkau sudah bangkit, dan oleh kuasa kebangkitan-Mu kami menjadi lebih dari pemenang. Masalah apapun kami tidak takut, kami tidak khawatir. Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, hamba-Mu selesai berbicara. Bila pengurapan yang baru turun atas kami melimpah, limpah, limpah, limpah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Kau terus menguatkan kami dan berbicara buat kami. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saudara, saya diingatkan oleh salib ini saudara.
Dia pikul salib ini buat kita semua, saudara. Sakit, penyakit, dan penderitaanmu Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita lihat salib ini, saudara, engkau yang lemah, kau datang berlutut di salib Yesus, engkau akan dapat kekuatan yang baru. Engkau yang mengalami putus asa, datang di kayu salib Yesus. Lihat, pandang Yesus, Dia sudah mati, Dia sudah berkorban buat saudara. Mari kita bersama-sama datang kepada Yesus. Hari ini bukan soal saya, Pak Benny, kami gembala kecil, tapi Yesus, gembala saudara, gembala saudara. Dia akan yang pulihkan engkau, Dia yang akan sembuhkan engkau, Dia yang akan bangkitkan engkau kembali. Datang kepada Yesus, sama-sama katakan, yes, I love you, Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, bangkitkan mereka. Yesus Tuhan, because you first love me. Sekali lagi katakan, yes, I love you. Jesus, I love you. Oh, yes, I love you. Because you first love me. 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 Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan.